Ketika kita mendapatkan fakta bahwa di akun SIM PKB kita, ajuan data Anda dinyatakan ditolak perbaikan. Ini berarti kita harus memperbaiki ajuan data kita dan kita masih berpeluang untuk bisa nanti lolos seleksi administrasi ya. Dan kita bisa mengubah dari ajuan data yang awalnya ditolak perbaikan menjadi ajuan data Anda telah disetujui PPK dalam jabatan tahun 2023. Pada video ini kita akan berbagi contoh dan juga cara bagaimana supaya kita itu bisa sukses mengatasi tolak perbaikan ajuan PPK dalam jabatan tahun 2023. Dan tentunya di sini banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala ketika melakukan perbaikan. Kira-kira seperti apa sih untuk alur pengajuan untuk di alur verifikasi berkas ajuan PPK 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita ingin melihat untuk status ajuan kita apakah disetujui ataukah ditolak perbaikan, ini kita bisa login ke akun kita masing-masing ya. Kita bisa login ke SIM PKB atau juga masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, berikutnya setelah sampai sini, di sini kita bisa login langsung ya ke SIM PKB. Selanjutnya di sini kita bisa masukkan surel dan password untuk login ke SIM PKB, kemudian kita bisa klik saja masuk. Dan selanjutnya kalau misalkan berkas kita disetujui, ini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu ajuan data Anda telah disetujui ya pada PPK dalam jabatan tahun 2023. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat tampilan seperti ini, berarti ajuan kita sudah disetujui dan kita tinggal menunggu saja untuk nanti pengumuman hasil seleksi administrasinya. Serta untuk langkah berikutnya kita pantau di ppg.kemdikbud.go.id dan juga kita secara berkala bisa login ke akun SIM PKB kita masing-masing. Tentunya untuk sasaran 1, 2, 3, dan 4 nanti untuk langkah berikutnya tentunya berbeda, dan untuk langkah berikutnya dari masing-masing per kategori atau sasaran ini sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang seperti ini artinya kita dinyatakan ditolak ya teman. Nah, di sini ada tampilan yaitu ajuan data Anda ini dinyatakan ditolak perbaikan pada PPK dalam jabatan tahun 2023. Nah, kalau misalkan di sini ada tolak perbaikan, ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk nanti memperbaiki berkas ajuan kita. Nah, ada kata perbaikan, ini kita bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Nah, tentunya untuk di sini apa yang kita perbaiki, tentunya di sini kita bisa melihat ya, yaitu di bagian catatan dari tim penilai. Misalkan saja di sini mohon maaf, silahkan unggah SK bagian tugas asli atau fotokopi yang telah dilegalisir. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ciri-ciri kalau misalkan kita itu sudah bisa mengajukan untuk berkas perbaikan atau memperbaiki berkas ajuan kita. Di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya. Jadi ketika kita ditolak perbaikan, sudah ada tombol untuk ajukan perbaikan, maka kita punya kesempatan untuk mengajukan perbaikan dari berkas yang sudah kita ajukan sebelumnya namun ditolak perbaikan. Nah, selanjutnya atas dasar dari sini kita tentunya harus bisa mengetahui apa saja penyebab dari tolak perbaikan kita. Misalkan di sini kalau misalkan dari catatan tim penilai ya, ini adalah mohon maaf silahkan unggah yaitu SK bagian tugas asli atau fotokopi yang telah dilegalisir. Marilah kita login kembali dan dicek kembali untuk berkas yang sudah kita upload sebelumnya. Apakah dari SK bagian tugas tersebut itu sudah sesuai yaitu dengan tahun yang diminta. Ini adalah tentunya untuk per kategori ini agak berbeda ya. Ada kalau misalkan di sasaran 1 itulah hanya tahun terakhir ya, yaitu 2022-2023. Namun ada kala juga yang hanya sasaran 1, namun di sana mengupload tersebut ada yang diterima, ada yang setuju, ada yang juga yang ditolak perbaikan. Maka kita bisa melakukan perbaikan sesuai dengan arahannya. Kemudian kita cek kembali apakah sebagian SK bagian tugas kita itu asli atau mungkin fotokopi yang belum dilegalisir ya. Dikarenakan kalau misalkan fotokopian kan di sini kita harus legalisir, kita cek kembali. Kemudian kita unggah ulang untuk berkas untuk memperbaikinya. Nah, berikutnya di sini misalkan saja yaitu untuk catatan dari tim penilai. Mohon maaf, unggahan SK bagian tugas ini tidak terbaca dengan jelas. Maka kalau misalkan alasannya seperti ini, berarti kita ambil kembali SK bagian tugas kita, kemudian kita scan ya dengan kualitas yang lebih baik ya, supaya nanti bisa terbaca. Nah, ini kita bisa memanfaatkan yaitu fitur dari mesin scanner supaya nanti untuk hasilnya itu akan lebih baik ya ketimbang daripada kita menggunakan scan dari HP.
Nah, di sini dipersilahkan untuk mengunggah kembali, yaitu lebih jelas ya dan lebih terbaca. Nah, mohon diberikan tanda tangan pada bagian nama Bapak Ibu, terima kasih. Nah, diberikan tanda ya. Jadi kalau misalkan di SK bagian tugas itu adalah di pembagian tugas guru, itu adalah kita berikan stabilo ya, ada tanda nama kita itu yang mana. Inilah tentunya dari tim verifikator satu dengan lain, ini adalah tentunya agak berbeda juga ya. Nah, selanjutnya mungkin saja di sini ada juga yang catatannya seperti ini ya. Mohon maaf, SK pembagian tugas mengajar ini belum ada. Nah, kalau misalkan seperti ini, sepertinya kita memang lupa untuk mengupload dari berkasnya, atau mungkin kita salah upload yang seharusnya SK pembagian tugas mengajar, mungkin kita hanya SK di bagian depannya saja, atau mungkin nggak lengkap ya. Kalau misalkan SK pembagian tugas mengajar itu kan idealnya itu per semester atau per tahun itu terdiri dari 4 bagian kan. Yang pertama itu adalah SK-nya, kemudian yang kedua itu adalah daftar pembagian tugas guru dalam mengajar yang ada daftar kelasnya, kelas berapa, kemudian tugas kita di kelas berapa, jumlah siswa berapa, dan sebagainya. Kemudian untuk halaman ketiga itu tentunya ada yaitu SK di pembagian tugas guru dalam membimbing ekstrakurikuler kan. Nah, itu juga harus ada, kita berikan tanda. Yang keempat ini adalah lembar terakhir, itu berisi biasanya jadwal pelajaran ya, jadwal pelajaran yang diterapkan di sekolah kita. Tentunya kalau misalkan sudah lengkap, ini kita bisa pindah kembali, kemudian kita bisa upload ya pada bagian perbaikan. Nah, selanjutnya di sini tentunya ketika kita ini sudah mendapatkan tampilan seperti ini kita bisa mengajukan perbaikan ya. Nah, di sini kita cek kembali yaitu pada bagian berkas pendukung lainnya di bagian profil, misalkan seperti ini. Yaitu kalau misalkan permasalahan kita itu terdiri dari bagian SK pembagian tugas mengajar yang bermasalah, tentunya di sini kita bisa melihat kembali kira-kira kesalahan kita di mana, kita sudah benahi. Nah, langkah berikutnya di sini ada tombol titik 3 ya. Kita tombol titik 3 ini kita klik ya. Nanti akan ada menu ubah. Jadi menu ubah di sini muncul ketika di sini sudah masuk dalam jadwal untuk melakukan perbaikan ya, setelah kita login ke akun SIM PKB kita secara berkala. Nah, setelah di sini kita klik tombol ubah, maka berikutnya di sini kita akan bisa mengajukan kembali untuk berkasnya. Nah, selanjutnya di sini kita cek akan muncul yaitu setelah kita klik kita diarahkan kembali untuk unggah yaitu pindahan SK pembagian tugas mengajar. Nah, setelah kita unggah dan kita pastikan untuk filenya ini sudah benar, maka berikutnya di sini kita bisa klik saja simpan ya. Nah, kita bisa klik simpan dan berikutnya nanti kita setelah itu diajukan perbaikan. Setelah perbaikan tentunya kita mengikuti kembali survei pemilihan peminatan LPTK. Meskipun di sana tidak menentukan nanti untuk penempatan kita, ini kita kalau misalkan muncul formulirnya kita isi saja ya. Dan setelah itu nanti ajuan data Anda akan berhasil diajukan. Berikutnya kita selalu bisa pantau secara berkala. Nah, mungkin di sini terdapat juga ya di antara kita yang mengalami kendala di manakala ketika kita mau mengajukan berkas. Ini adalah kita sudah seperti ini. Nah, di sini ada berkas diajukan. Ini adalah bisa jadi kalau misalkan kita data tampilan yaitu waktu pengajuan profil berkas telah berakhir, ini bisa jadi kita telat untuk mengajukannya. Ini adalah mungkin saja tampilan dari teman-teman yang baru saja sebenarnya sudah ditutup untuk pengajuan berkasnya, namun kita baru mengetahui informasi dan juga masih melakukan pengiriman berkas ya. Ini tentu saja akan ditolak. Selanjutnya manakala juga di sini kita mengajukan perbaikan ternyata nggak bisa disimpan. Ini kita pantau kembali untuk jadwalnya. Tentunya adalah untuk jadwal dari peserta verbal yang sasaran 1, 2, 3 ini adalah yang ada di sini. Kemudian peserta verbal sasaran keempat. Nah, ini adalah peserta verbal sasaran 1, kemudian 2, 3 dan 4 ini adalah ada di sini ya. Nah, ini kita pantau. Kalau misalkan kita sampai saat ini ketika muncul untuk perbaikan ya, namun kita masih data tampilan seperti ini, kita pantau secara berkala. Dikarenakan di sini untuk perbaikan berkas inilah masih sampai nanti di tanggal 5 Maret. Jadi masing-masing ini sama, yaitu untuk masa-masa perbaikan berkas inilah nanti tanggal 22 Februari sampai dengan 5 Maret. Kemudian verifikasi dan validasi petugas nanti adalah sampai dengan 8 Maret. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mengalami kendala nggak bisa mengajukan berkas perbaikan atau nggak bisa disimpan, ini teman-teman bisa pantau secara berkala di akun SIM PKB pada tanggal-tanggal ini teman-teman. Nah, kita pantau ini, nanti kita cek kalau misalkan sudah bisa diajukan, maka kita nanti langsung saja bisa ajukan ya. Nah, di sini kita harus bersabar untuk melihat akun SIM PKB kita masing-masing dan kita pastikan ini nanti bisa berhasil diajukan ya. Ini khusus bagi teman-teman yang ketika berkas ajuannya ini ditolak perbaikan.
Bisa jadi tiap daerah, tiap LPMP itu kemungkinannya berbeda, kita pantau secara berkala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.